Kita udah 3 semester, apa namanya, PJJ, aturannya diubah sekarang. Oke, udah muncul. Jadi, dulu ini tulisan di atas belum hilang. Nah, tujuan PBJ itu, jadi gimana sih setiap uang yang dibelanjain sama negara, mau sedikit, mau besar, itu ada barangnya, ada jasanya, yang ada kualitasnya, oke, ada jumlahnya sesuai, kan kemarin kan kita udah bahas mengenai apa namanya, identifikasi ya, identifikasi kebutuhan, terus kemudian waktunya, ya kalau kita butuh ATK-nya minggu depan, katakanlah ya jangan sampai ATK-nya baru ada bulan depan, kan nggak sesuai. Kemudian biayanya, biaya ini harus sesuai sama anggarannya. Jangan sampai anggaran ATK kita 100 juta, kita belinya 110 juta. Nah ini kan lebihnya yang 10 juta, kita nggak punya uang, ya siapa yang mau bayar gitu kan? Kemudian lokasinya. Lokasinya juga harus benar di mana sih barang jasa itu dibutuhkan, ya dikirimkannya ke situ. Dan yang terakhir penyedianya. Kemudian pengadaan barang jasa ini yang pertama dia juga mendorong pengadaan berkelanjutan. Maksudnya jangan sampai dia itu cuman pengadaan doang, nggak ada dampaknya. Diharapkan pengadaan barang jasa ini ada dampaknya, baik ke masyarakat sekitar ataupun dampaknya bisa ke regional atau bahkan nasional. Itu fungsinya. Dan itu tujuannya. Jadi contohnya adalah kenapa sih kita bikin jalan tol, kenapa sih kita bikin pelabuhan, bikin bandara, itu kan biar ada dampaknya. Dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Dampaknya bisa berskala nasional dengan peningkatan ekonomi. Kemudian diarahkan pengadaan barang jasa itu menggunakan produk dalam negeri. Sekarang mungkin yang lagi ngetren itu yang mengenai mobil ya, relaksasi PPNBM. Di situ juga udah dipersyaratkan harus menggunakan komponen dalam negeri 60 atau 70% ya, saya lupa. Jadi hanya mobil-mobil yang TKDN-nya di atas 60 atau 70% itulah yang bisa dapat relaksasi dari PPNBM. Begitu juga dengan pengadaan barang jasa. Ini diharapkan bisa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Terus gimana seandainya memang di dalam negeri nggak ada? Oke, kalau nggak ada, barulah bisa kita melakukan impor. Yang penting kita cari dulu di dalam negerinya, kalau memang nggak ada, oke lah, impor. Karena kan memang tidak bisa dipungkiri ya, kita kan tidak bisa memproduksi semuanya, kan? Indonesia ini nggak bisa memproduksi dari A sampai Z, kita kan juga butuh impor. Dan ketika kita butuh barang yang tidak bisa kita produksi tersebut, ya mau nggak mau, kita itu harus beli dari luar negeri. Kemudian, pengadaan barang jasa ini bisa mendorong pemerataan ekonomi. Jadi, diharapkan dengan adanya katakanlah pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan di Papua, itu bisa mendorong pemerataan ekonomi. Jangan sampai Indonesia bagian timur ini belum terbangun. Istilahnya masih hutan belantara lah ya, kayak gitu, dibandingkan yang bagian barat. Kemudian meningkatkan peran serta UMKM. Nah ini yang UMKM ini kan kecil, mikro ya, sama menengah. Nah yang menengah ini di Perpres yang baru ini dicoret menjadi koperasi. Jadi yang menengah ini dicoret di Perpres baru menjadi koperasi. Kenapa? Karena di pembagian kualifikasi usaha itu hanya ada kecil dan non kecil. Sebenarnya awalnya menengah ini masuknya ke non kecil, cuman ya sudahlah ya, daripada ribet
Jadinya ya sudah, jadi hanya kecil, non kecil, nggak usah ada menengah-menengah lagi. Nah, UMKM ini lagi digalakkan, terutama sekarang di masa pandemi ini. Karena kan perusahaan-perusahaan besar itu goyang, jadi ya mau nggak mau pemerintah bahkan masyarakat itu mengandalkan yang namanya usaha kecil. Gimana sih seandainya orang-orang yang kena PHK itu dia bisa berusaha gitu kan? Entah usaha ternak lele lah, usaha makanan, kue segala macam. Terus kemudian usahanya itu bisa menggerakkan perekonomian keluarganya, terus kemudian bisa menggerakkan perekonomian negara. Nah, itulah jadinya pengadaan barang jasa pemerintah sebisa mungkin itu meningkatkan peran serta si kecil tadi, usaha kecil tadi. Selanjutnya, dia meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Jadi ya, kalau memang perusahaan-perusahaan di Indonesia, ini tidak ada yang bisa melakukannya, barulah kita meminta bantuan dari perusahaan asing. Contohnya yang gampang itu adalah waktu kemarin kita bikin MRT. Waktu kita bikin MRT itu kan pekerjaan yang baru ya. Kita nggak pernah yang namanya bikin kereta bawah tanah itu di Indonesia tuh belum pernah ada. Cara ngebangunnya gimana gitu kan. Terus kemudian gimana perawatannya, terus gimana manajemen risikonya, seandainya ada banjir, ada gempa, dan lain sebagainya, itu pun kita belum pernah. Makanya, untuk pembangunan pengadaan barang jasa yang memang belum pernah atau belum pernah dilakukan, belum pernah ada atau belum pernah dilakukan di Indonesia, itu bisalah nasional ini, perusahaan nasional bekerja sama dengan perusahaan asing. Harapannya ya paralel ya. Jadi sambil nasional ini bisa belajar dari perusahaan asing tersebut. Jadi nanti besok-besok kalau dia sudah bisa bikin terowongan MRT, ya besok-besok nggak usah pakai perusahaan Jepang lagi contohnya. Tapi yang kejadian sekarang ini kan karena anggarannya itu menggunakan, ini ngomongin MRT ya, MRT yang fase 2 ini, anggarannya ini berasal dari pemerintah Jepang, dari JICA kalau nggak salah. Jadi ya mau nggak mau kita harus menurut kepada kontraknya kita ke JICA. Jadi masih menggunakan perusahaan dari Jepang. Cuman ya mungkin 10-15 tahun lagi ya mungkin perusahaan-perusahaan bangsa adikarya dan lain sebagainya sudah bisa. Begitu pula dengan kalau kita tahu ada proyek kereta high speed rail itu ya, yang ke Jakarta Bandung itu kan belum pernah ada juga kan. Bahkan di Asia Tenggara kita bakalan jadi yang pertama, belum ada. Singapura pun yang nggak punya ya karena negaranya kecil, mungkin ya buat apa juga dia punya kereta cepat, orang dari ujung ke ujung aja naik MRT bisa gitu kan. Jadi belum ada best practice baik di Indonesia ataupun di Asia Tenggara. Sehingga dia bekerja sama dengan perusahaan asing dan membuat sebuah konsorsium. Tapi tetap dia mengedepankan peran pelaku usaha nasional, yaitu dengan membuat konsorsium tadi. Jadi biar si pelaku usaha nasional ini belajar lah. Besok-besok kalau udah bisa, ya udah bikin aja sendiri, nggak perlu bantuan orang lain lagi. Kemudian meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Jadi sekarang ini kan diminta, lagi didorong lah industri kreatif itu. Industri kreatif ini yang berupa inovasi. Kita tuh bisa berinovasi apa sih? Gitu kan, bisa membuat apa sih sesuatu hal yang baru gitu. Dan itu juga selaras dengan mendukung penelitian dan pemanfaatannya.
Jadi untuk penelitian gitu tuh juga ada pengadaan barang jasanya. Nanti ada di slide-slide berikutnya itu ada. Bentar. Itu tadi tujuannya. Sama dengan tujuannya, ini untuk kebijakan PBJ yang pertama meningkatkan kualitas perencanaan. Terkadang kita ini bermasalah dengan yang namanya perencanaan. Perencanaannya nggak akurat. Gampangnya adalah kita merencanakan bangun, nggak usah bangun lah. Kita merencanakan mengecat suatu ruangan itu 100 meter persegi contohnya. Ternyata kenyataannya itu 150 meter persegi. Perencanaannya nggak benar kadang-kadang. Kita ngukurnya ini nggak benar. Atau kita menganalisis kebutuhannya yang kemarin itu nggak benar. Gampangnya mungkin seandainya kita ini, yang kemarin saya bilang kita punya pegawai 9, tapi kita membeli 10 komputer. Itu kan perencanaannya nggak berkualitas. Begitu pula apabila contohnya kayak kampus kita gitu kan, itu kan kalian tahu nggak lagi bangun gedung kan di belakang itu, ruang kelas, itu sudah sampai lantai 7 atau 8, itu udah tinggi itu, udah ditutup atasnya, udah tinggal sisi-sisinya. Itu juga membutuhkan perencanaan yang berkualitas. Kenapa? Mengingat mahasiswanya itu akan turun drastis, ya kan? Kalian tahu nggak? Besok nerimanya berapa? Kalian udah ada yang tahu? 275, Pak. 275 kan? Iya. 275 cuman. Kemarin tidak nerima. Berarti jumlah mahasiswa untuk tahun nanti setelah tahun ini wisuda, di akhir tahun ini berarti jumlah mahasiswanya itu tinggal sekitar 3.000-an. Nah, ini saya nggak tahu, karena bukan saya ngurusin. Semoga aja sudah ada perencanaan yang matang, itu gedung-gedung tua, yang bangsa gedung E, gitu kan, gedung F yang bau itu, kalian pernah nggak di gedung F itu kuliah? Gedung Bea Cukai ya, Pak, gedung F itu. Saya pernah, Pak. Gedung F itu yang di seberangnya gedung G. Itu saya pernah ngajar di situ, dia kan pakai karpet ya? Ya kan? Iya, Pak, pakai karpet. Iya, Pak. Pakai karpet, bagus lah. Cuman ternyata karpetnya kayaknya nggak dibersihin atau gimana, baunya nggak ketulungan. Akhirnya kita pindah ruangan itu gedung F, ampun. Nah itulah, jadinya saya cuma berharap dengan pembangunan gedung baru itu sudah ada perencanaan gedung-gedung busuk itu mau diapain gitu kan. Apakah mau dihancurkan, atau mau direhab, nanti dibikin aula, apalah segala macam, saya nggak tahu. Nanti kita lihat aja ya. Nah, kembali ke PBJ. Itu kualitas perencanaan. Jadi, ketika kalian itu mau mengadakan barang atau jasa, kalian harus merencanakan dulu dengan matang. Jangan sampai apa yang kalian adakan itu nggak kepake. Jangan sampai cuman ngadain barangnya ada, nggak kepake. Kan sayang ya. Istilahnya gampangnya gini. Kita itu harus sering menganggap uang negara itu seandainya itu adalah uang kita. Kita punya uang di rekening katakanlah 1 juta gitu kan. Kita pastikan akan berpikir, oh 1 juta ini saya mau belanjain apa ya? Pastinya itu kan sesuatu hal yang bermanfaat. Ngapain kalau saya nggak butuh saya beli gitu kan? Untuk apaan? Nah, dengan pemikiran seperti itu diharapkan perencanaannya bisa bagus. Ya. Jadi belilah yang memang dibutuhkan.
Oke, lanjut. Yang nomor 2. PBJ transparan, terbuka, kompetitif. Kalau kalian tahu, dulu sebelum saya masuk ke kantor, mungkin dulu tahun 90-an lah ya, yang namanya PBJ itu tidak transparan, tidak terbuka, tidak kompetitif. Dan semua orang tahu. Itu udah jadi rahasia umum. Jadi, untuk mendapatkan sebuah tender, ya kalian itu dulu ini ya harus kenal lah ya sama PPK-nya atau sama ketua proyek dulu, namanya ketua proyek dulu itu. Itu kalian harus tahu. Itu dulu. Sekarang sudah mulai dari tahun 2000-an, semenjak saya masuk kantor, itu juga udah bebenah, udah lebih bagus. Sudah disiapkan sistem untuk transparansi. Transparansi ini penting. Jadi kita itu memilih pemenang tender itu berdasarkan hasil yang objektif. Terus kita umumkan ke masyarakat atau ke para peserta tender yang lain. Itu sebagai bentuk transparansi. Karena kan bisa jadi kita itu milih itu berdasarkan kedekatan. Bukan berdasarkan evaluasi dan lain sebagainya. Itu bisa seperti itu. Nah, itulah yang dilarang. Makanya PBJ mulai dari tahun 2000-an itu mendukung transparansi. Salah satunya ada sistem e-procurement tersebut. Nanti ada di pertemuan, mungkin minggu depan kita bahas pengadaan elektronik. Kemudian terbuka. Terbuka ini maksudnya semua orang, semua perusahaan yang memenuhi persyaratan itu boleh ikut. Catatannya yang memenuhi persyaratan. Contohnya, kita mau ngadain pengadaan komputer. Berarti persyaratannya adalah perusahaan-perusahaan yang boleh ikut adalah perusahaan yang di bidang elektronik atau di bidang IT. Itu persyaratannya. Jadi semua yang memenuhi persyaratan itu boleh ikut. Nah, terus nanti kalau ada perusahaan mebel mau ikut, yang nggak boleh. Bukan berarti tidak terbuka dengan perusahaan mebel, tapi kan itu tidak nyambung. Perusahaan mebel kan nggak punya komputer, dia nggak bisa jualan komputer. Jadinya ya memang tidak berhak untuk ikut seleksi tender. Itu maksudnya terbuka. Jadi memenuhi persyaratan dulu. Yang ketiga, kompetitif. Kompetitif ini maksudnya ada persaingan di situ. Dengan ada kompetitif ini, barang yang sama atau jasa yang sama, kita bisa dapat harga yang lebih murah. Tapi ingat satu prinsip. Yang namanya pengadaan barang jasa, kita lihat dulu spesifikasi teknisnya, baru lihat harga. Ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh masyarakat. Dalam artian, oh, perusahaan B ini kan harganya lebih murah. Ya harusnya dia dong yang menang. Dia lupa bahwa kita tidak bisa membandingkan barang yang tidak sejenis. Walaupun harganya lebih murah, kita nggak bisa bandingkan seperti itu. Itu tidak kompetitif namanya. Kalau kita beli komputer, harga prosesor, maksud saya harga komputer yang berprosesor i5 dibandingkan prosesor harga i7, udah jelas lebih mahal yang i7. Mau sampai kapanpun yang i7 ini akan lebih mahal.
Dengan asumsi spek yang lain sama ya. Berarti yang I7 ini akan lebih mahal. Oleh karena itu, ketika kita meminta, mempersyaratkan di spesifikasi itu di KAK bahwa komputer yang akan ditender adalah berprosesor I7. Kemudian ada satu perusahaan, dia ini menawarkannya itu prosesornya I5. Terus harganya lebih murah? Ya jelas. Terus apakah yang I5 harga lebih murah dimenangkan? Nggak bisa. Karena di spesifikasi kita, di dokumen KAK yang kita minta adalah I7. Jadi yang kita cari adalah perusahaan-perusahaan yang menawarkan I7 dengan harga termurah. Walaupun lebih mahal dibandingkan tadi yang nawarin I5. Itu prinsipnya. Jadi bukan berarti, oh iya ini si B lebih murah, udahlah kita pakai I5 aja lah, udah lebih murah 5 juta. Ya nggak bisa. Kan kita tendernya tender I7, ya berarti mau nggak mau harus yang I7 dulu. Nggak bisa I5 itu menang. Itu prinsipnya sih kompetitif. Lanjut, yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM. Nah, ini jadi dulu itu SDM PBJ ini belum bersertifikat. Nah, sekarang untuk meningkatkan kapasitas dalam artian kompetensinya, maka SDM PBJ ini diminta sudah memiliki sertifikat kompetensi. Begitu juga dengan kelembagaan. Kelembagaan sekarang sudah disusun. Lembaganya itu unit sendiri yang menangani PBJ. Itu. Lanjut yang nomor 4, mengembangkan e-marketplace. Dulu nggak ada tuh yang namanya e-marketplace. Kita belanja-belanja online gitu kan. Sebentar, ini apa sih? Oh iya. Dulu nggak ada yang namanya gangguan sinyal, sorry. Dulu nggak ada yang namanya belanja online. Sekarang sudah belanja online, begitu pula dengan pengadaan barang jasa. Kita sudah bisa belanja secara online di e-marketplace. Ya tujuannya kita juga bisa dapat barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Jadi harganya lebih murah, tidak mengorbankan kualitas. Lanjut, menggunakan teknologi informasi. Ya, ini udah zamannya menggunakan IT, semuanya pakai aplikasi, pakai IT, dan lain sebagainya. Jadi, ya mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dan lagi pula, menggunakan IT ini sebenarnya lebih murah. Lebih murahnya itu ya, kita ini kan cuma mengembangkan sistem. Oke, mahal di awal. Selanjutnya sistem ini kan akan bekerja otomatis. Jadi nggak perlu orang itu fotokopi sampai 3. Kalau kalian tahu dulu itu zamannya tender masih belum pakai aplikasi. Dokumen-dokumen itu udah tebelnya mungkin bukan kayak skripsi lagi ya. Udah kayak buku akuntansi. Kalau kalian tahu buku akuntansi tebelnya kayak apa, kayak gitu. Dan itu rangkap 1. Dan diminta itu rangkapnya rangkap 3. Bisa kalian bayangkan, untuk mengikuti tender, ada 3 buku akuntansi yang diserahkan ke panitia tender. Bisa dibayangkan itu kertas banyaknya kayak apa, tinta habisnya kayak apa kan, uangnya, biayanya besar. Nah itu dulu. Sekarang enggak. Udah tinggal upload. Jauh lebih murah sebenarnya. Kemudian yang 6, mendorong SNI. Ya, sama seperti yang tujuan tadi ya. Mendorong penggunaan produk dalam negeri. Kemudian memberi kesempatan ke UMKM
dan koperasi sekarang ditambahkan, tidak ada menengah tapi adanya koperasi, kemudian mendorong industri kreatif, dan melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Berkelanjutan itu yang tadi, yang memberikan dampak yang lebih besar, baik secara lokal, regional, ataupun nasional. Tadi sudah di slide yang pertama ada tujuan, kemudian slide yang berikutnya ada kebijakan. Ya udah, bisa kelihatan lah ya. Oh, sebentar azan dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, tadi jadi di slide awal ada tujuan, kemudian di slide berikutnya ada kebijakan. Dari situ kita udah bisa melihat, itu ada hubungan antara tujuan dan kebijakan. Terkait kualitas, kemudian nanti kebijakannya juga akan meningkatkan kualitas. Terkait SDM, kemudian penggunaan produk dalam negeri, UMKM, industri kreatif, sama pengadaan berkelanjutan. Nah, ini ada hubungannya. Sebenarnya ini nggak usah dihafalin, palingan nanti kalian yang menghafalkannya kebijakannya aja sama tujuannya. Kebijakannya kan apa namanya, nggak perlu sama persis lah kalimatnya seperti itu. Kalau saya itu kalau ujian yang penting kalian itu kena kejawabannya, kalimatnya nggak harus sama persis, nggak ada masalah. Oke, yang pertama ini kebijakan, ngebahas lagi kebijakan yang tadi ya. Oke. Kualitas perencanaan, tadi udah dibahas, kualitas perencanaan itu mulai dari identifikasi, kalian harus mengidentifikasi dulu yang benar. Jangan sampai identifikasinya salah. Kalau identifikasinya salah, jadi barang atau jasa yang kita terima itu nggak kepake, karena nggak kita butuhkan. Itu. Kemudian, habis identifikasi, kita tetapkan yang dibutuhkan apa, terus mau swakelola atau penyedia gitu kan, kemudian dijadwalkan kapan dan dianggarkan. Nah, minggu lalu kan ada yang tanya, jadi kita ini boleh swakelola atau harus penyedia atau harus swakelola. Nah, jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilaksanakan secara swakelola, ya kenapa kita nggak kerjakan swakelola? Contohnya, STAN ini kan punya SDM terkait keuangan negara. Terus kemudian kita akan menyelenggarakan seminar terkait keuangan negara. Ngapain kita pakai penyedia? Ngapain kita cari dari kampus lain? Ya udah, kita swakelola aja sendiri dengan merekrut SDM kita di seminar tersebut. Itu contohnya. Atau ada proyek irigasi. Kemudian irigasinya itu ya nggak harus dicor, nggak harus diapa. Yang penting kita bikin irigasi salurannya, pekerjaan mudah. Terus pekerjaan itu bisa lah dikerjain sama Karang Taruna desa. Sama penduduk desa itu bisa dikerjain. Ya udah, nggak usah kita repot-repot pakai penyedia. Minta aja desa tersebut itu yang mengerjakan sendiri, nanti kita tinggal kasih anggarannya. Itu swakelola. Tapi contohnya lagi, oh desa ini ternyata butuh di aspal. Terus kemudian di hot mix segala macam biar jalanannya kuat. Penduduk desa kan nggak bisa.
mereka nggak ngerti gimana cara ngaspal. Paling nggak cuma ngaspal itu kan cuma nembel-nembel yang bolong-bolong doang kan, itu juga cuma sementara, nggak bisa yang permanen. Kalau memang tidak bisa dikerjakan, maka dikerjakan oleh penyedia yang mempunyai peralatan yang lebih high-tech, katakanlah seperti itu. Itu cara menentukan swakelola atau enggak. Itu. Jadi dilihat kita mampu atau enggak mengerjakan swakelola. Kalau enggak mampu, ya udah kita lempar. Terus kalau kita mampu dikerjakan orang lain gimana? Loh, alasannya apa? Lalu kita mampu. Bisa jadi kalau kita ngerjain sendiri, biaya lebih murah dibandingkan kita lempar ke penyedia. Itu kan kembali ke efisiensi tadi. Jadinya sepanjang kita mampu atau bisa dilaksanakan secara swakelola, ya diminta untuk swakelola dulu, baru kalau nggak bisa penyedia. Kemudian ini yang transparan, terbuka, kompetitif. Caranya adalah saat ini adalah mengembangkan sebuah sistem. Sistem ada, contohnya di sini ada 4. SPSE ini untuk proses tendernya atau seleksinya, itu sistemnya namanya SPSE. Kemudian ada yang namanya RUP, Rencana Umum Pengadaan. Jadi sebelum pengadaan itu dilaksanakan harus kita umumkan dulu di RUP. Nah, RUP ini punya aplikasi namanya Sirup. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang tahu, oh nanti bulan Juli nih mau ada pengadaan komputer loh. Jadi bisa anceng-anceng. Kemudian ada e-katalog. Jadi di e-katalog ini nanti ada daftar macam-macam barang beserta harganya. Jadinya ya udah, tinggal kita pilih, katakanlah kita mau membeli pensil, kita pilih aja pensil, beli di toko Gramedia, harganya 1.000 katakanlah. Udah, tinggal ada di e-katalog tersebut. Tinggal diklik. Selanjutnya ada sikap. Jadi sikap ini menampung penyedia-penyedia yang sudah qualified. Perusahaan-perusahaan yang memang kalau ikut tender, ikut seleksi, itu bagus hasilnya. Istilahnya penyedia terpilih lah ya, yang tidak ada masalah, itu dimasukkan ke sikap. Kemudian ini yang memperkuat kelembagaan, ada unit khusus UKPBJ, kemudian SDM-nya memiliki sertifikat. Tadi udah dibahas. Kemudian mengembangkan e-marketplace. Jadi ada online shop, ada e-tendering, ada e-katalog. Terkadang kita suka bingung ini bedanya apa. E-katalog itu adalah katalog yang disediakan oleh LKPP. Sebentar. Katalog itu adalah katalog belanja. Kalau kita ke Carrefour kan ada katalognya tuh. Jadi Carrefour jualannya apa aja sih? Harganya berapa? Spesifikasinya apa? Gitu kan. Daging 500 gram, dagingnya impor dari Australia, harganya 20.000 per gram contoh. Itu kan katalog. Nah, katalog elektronik ini disusun oleh LKPP. Jadi di situ ada daftar belanjaannya, tinggal kita pilih kita mau belinya apa, bisa di katalog tersebut. Kalau online shop, ini yang bangsa Lazada, Shopee, dan lain-lain, itu online shop. Kemudian kalau pemilihan penyedia, e-tender, e-selection, ini adalah si SPSE tadi. Jadi sebuah aplikasi online untuk melaksanakan tender.
atau pemilihan penyedia. Lanjut, menggunakan teknologi informasi, komunikasi. Ini kan tadi udah pakai KPSE dan lain sebagainya ya. Itu menggunakan IT. Mendorong penggunaan SNI, mempertimbangkan TKDN. TKDN-nya ada BMP, nanti ada di pertemuan selanjutnya, cara menghitungnya, termasuk preferensi harga. Kemudian ini dia wajib menggunakan produksi dalam negeri. Kemudian ada peraturan TKDN-nya, ditambah nilai BMP paling rendah 40%. Ini nantilah, ini pelajarannya nanti. Terus kemudian pengadaan impor itu boleh, seperti yang tadi udah didiskusikan di awal, untuk barang yang diproduksi di dalam negeri itu nggak ada, belum ada yang produksi, atau udah ada yang produksi tapi jumlahnya kurang. Mungkin nanti vaksin, seandainya diproduksi dalam negeri, tapi jumlahnya kurang, nah ini bisa dari luar negeri. Kemudian ini terkait preferensi harga. Untuk PBJ 1M, jadi dia ini semacam insentif. Preferensi harga itu insentif bagi produk dalam negeri berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Kenapa? Takutnya barang dalam negeri ini kalah tendernya dibandingkan barang dari luar negeri. Makanya ada kebijakan preferensi harga. Nilainya itu paling sedikit 1M. Terus preferensi harga untuk barang jasa paling tinggi 25% diberikan, untuk TKDN paling rendah 25%. Nanti ini ada pembahasan tersendiri mengenai ini, jadi nanti aja. Ini juga ada rumus menghitung HEA terkait TKDN, kemudian preferensi harga. Kemudian kita mengedepankan kesempatan kepada usaha mikro, kecil, sama koperasi, menengahnya udah enggak. Dan nilai paket untuk si kecil, untuk perusahaan kecil sekarang menjadi 15M. Di sini tertulis 22,5M, ini masih perpres yang lama. Perpres yang baru sudah 15M. Kecuali memang untuk paket-paket pekerjaan yang memang si kecil ini nggak bisa. Kan mungkin aja nilainya nggak gede, nilainya cuma 1M, tapi si kecil ini nggak bisa ngerjain. Itu bisa. Contohnya mungkin kita pernah pengadaan UPS. UPS ini UPS, kalau kita pikirkan UPS itu kecil ya, yang buat komputer, ini enggak. UPS ini untuk satu gedung, UPS-nya sangat besar, itu diimpor dari Taiwan. Perusahaan kecil ini nggak ada yang bisa, walaupun nilainya kecil, cuma berapa miliar, tapi itu satu buah, gitu kan. Dan itu saking besarnya, dia harus diangkat pakai forklift. Nggak bisa didorong, nggak bisa, dan memang harus pakai forklift diangkatnya, dipindahkannya. Nah ini, kalau yang si kecil ini memang nggak bisa, barulah boleh non kecil, walaupun nilainya di bawah 15 miliar. Kemudian sebisa mungkin penyedia non kecil itu bekerja sama dengan usaha kecil, tetap untuk menggerakkan si kecil. Kemudian ada usaha mikro. Mikro ini bisa badan atau perorangan, dan dia usahanya yang produktif. Ini sebenarnya ada di Undang-Undang UMKM. Saya nggak mendalami
undang-undang tersebut. Yang penting ya usaha mikro ya kalau menurut saya ya sama-sama kecil ya, bukan usaha untuk besar, dan dia ini bisa perorangan badan usaha dan bersifat produktif. Begitu pula dengan yang usaha kecil. Nah, ini semuanya memang diatur di undang-undang tentang UMKM. Nanti kalau mau tahu ya silakan dibuka aja. Ini kan cuma pengembangan dari materi PBJ aja. Yang perlu PBJ ketahui ya pokoknya usahanya ya usaha kecil, mikro, koperasi, udah gitu aja. Terus kita bisa taunya di mana? Bisa taunya di izin usaha. Di izin usaha udah langsung tertulis izin usaha untuk badan usaha kecil. Nah, udah selesai. Nanti kalau tulisannya usahanya non kecil kan udah kelihatan tertulis di situ. Jadi ya nggak perlu kita cermati lagi nih perusahaan X ini kecil atau non kecil, itu nggak perlu. Udah ada di surat izinnya. Kemudian dia mendorong penelitian dan industri kreatif, termasuk HAKI. HAKI itu hak atas kekayaan intelektual, jadi ya sebisa mungkin pengadaan barang jasa ini mengapresiasi juga si HAKI-nya. Selanjutnya terkait pengadaan berkelanjutan, ini tadi udah kita bahas juga, dia mempunyai nilai manfaat yang nggak harus, nggak hanya di perangkat daerahnya, tapi juga masyarakat yang lebih luas, kemudian bisa mengurangi dampak negatif lingkungan, dan mungkin bisa juga dia ini berdampak regional dan nasional. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan, dia memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Aspek ekonominya, biaya produksinya. Jangan sampai biaya produksinya ini melejit, mahal, gitu kan. Katakanlah kita membeli komputer yang mahal, tapi ternyata cuma bisa dipakai setahun. Itu kan tidak berkelanjutan namanya. Atau juga kita diminta untuk memberdayakan usaha kecil tadi, itu merupakan bagian dari aspek sosial. Ada juga kesetaraan, jadi kita nggak milih-milih penyedianya harus A, B, C, enggak. Terus harus adil kondisi kerjanya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan aspek lingkungan hidup, kita harus memperhatikan kualitas udara, tanah, air. Jangan sampai kita ini bangun gedung, contohnya, tapi kita merusak kualitas air tetangga kita. Jangan sampai kita bangun gedung, terus kemudian asapnya atau debunya kemana-mana, sehingga memperburuk kualitas udara. Nah, ini melanggar kebijakan PBJ terkait pengadaan berkelanjutan. Pelaksanaan pengadaan berkelanjutan ini ada di tingkat PA-KPA dengan merencanakan dan menganggarkan. Kemudian di PPK dia menyusun spesifikasi teknis, dan di tingkat Pokja dia tertuang di dalam dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan ini maksudnya dokumen tendernya. Lanjut di prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan ada 7, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel. Efisien maksudnya kita bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Efisien. Efektif, kita ingin mendapatkan barang yang sesuai dengan tujuan. Kita butuhnya printer, ya kita dapatnya printer, efektif. Jangan sampai kita butuhnya printer yang ada scanner, ternyata kita dapatnya printer doang yang tanpa scanner, itu tidak efektif. Kemudian transparan biar semuanya tahu prosesnya seperti apa. Terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan, boleh siapa saja yang memenuhi persyaratan. Bersaing, pengadaan ini ada sifat persaingannya, sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik.
Adil, jadi kita dalam proses pengadaan kita berlaku adil, siapapun yang menang ya udah menang. Mau teman kita, mau kita kenal, mau enggak, ya udah. Yang berdasarkan dokumen yang ada, kalau dia berhak menang, harus kita menangkan. Yang terakhir adalah akuntabel, jadi semuanya itu terdokumentasi dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, mengenai etika. Etika ada tata tertib, tanggung jawab, bla 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 bla. Mungkin yang paling penting nomor 8 ya, tidak menerima, menawarkan, menjanjikan, karena ini kan banyak sekali kasusnya. Entah dia ditawarkan atau dia minta, saya nggak tahu. Cuman kan kita sering melihat ada kasus terkait PBJ yang bertentangan dengan etika yang nomor 8. Dan kita juga diminta untuk menghindari pemborosan dan konflik of interest. Ini adalah konflik of interest, pertentangan kepentingan. Contohnya direksi, komisaris, suatu badan usaha merangkap sebagai direksi, komisaris, badan usaha yang lain, terus kemudian mereka ikut tender. Berarti kan intinya kan dia lagi. Jadinya bisa jadi tidak ada persaingan pada saat proses tersebut. Kemudian konsultan perencana bertindak sebagai yang membangun kontraktornya, kecuali dalam pekerjaan terintegrasi, itu akan menjadi bahaya ketika yang mengawasi gedung itu perusahaan X, yang mengerjakan konstruksinya perusahaan X. Bisa dibayangkan, itu ada konflik kepentingan, jadi ya gimana gedung itu mau bagus, yang ngawasinnya dia lagi, udah pasti dibilang bagus kan. Makanya itu nggak boleh untuk yang poin nomor 2 ini. Begitu pula dengan konsultan manajemen konstruksi, dia sebagai konsultan perencana. Itu juga nggak bisa. Jadi manajemen konstruksi ini, dia itu sebagai pengawas. Itu kurang lebih sebagai pengawas juga. Dia manajemen konstruksi. Nah, nggak bisa dong dia yang merencanakan, kemudian dia juga yang mengawas. Dan manajemen konstruksi ini lebih luas dari konsultan pengawas yang ada di poin nomor 2. Kenapa? Karena manajemen konstruksi ini dia juga nanti akan membantu Pokja pada saat tender. Si manajemen konstruksi, kalau pengawas enggak. Makanya bisa dibayangkan kalau si perencananya dan manajemen konstruksinya perusahaan yang sama. Berarti bisa jadi nanti tendernya tidak ada persaingan di situ. Kemudian, pengurus koperasi, dia juga melaksanakan PBJ. Ya udahlah. Jadi ya nanti dia yang milik koperasinya dia, udah dia lagi yang dapatkan uangnya balik lagi ke dia berarti. Kemudian PPK yang menjalankan badan usaha. Sama aja seperti yang tadi di poin nomor 1 tadi. Dia yang melaksanakan tender, perusahaannya punya dia, ya udah. Jadinya kan bisa dibayangkan lah ya. Dia pasti milik perusahaannya dia, bagaimanapun. Selanjutnya, beberapa badan usaha yang mengikuti tender yang sama dikendalikan secara langsung atau tidak langsung, yang kepemilikan sahamnya lebih dari 50%. Kalau lebih dari 50% berarti kan punya dia. Anggapannya, asumsinya kan, karena saham mayoritas. Jadinya ya bisa jadi nggak ada persaingan, bisa jadi diatur. Ya udah, perusahaan X nawarnya 1 juta, perusahaan Y 1,5 juta, perusahaan Z 2 juta contohnya. Tapi perusahaan X ini spesifikasinya salah, yang Y spesifikasinya salah, jadi mau nggak mau yang dimenangkan yang 2 juta.
Artinya, yang dimenangkan adalah yang harganya yang paling mahal. Kenapa? Karena perusahaannya punya dia semua sebenarnya. Jadi dia yang ngatur. Itu aja untuk materinya hari ini. Dongeng hari ini udah selesai selama 1 jam. Kita masih ada waktu setengah jam ya. Setengah jam tadi udah dikasih latihan. Mungkin kalau ada pertanyaan sebentar di sini mau? Kalau ada yang mau nanya silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Van. Pertanyaan saya itu kenapa pemerintah tidak memperlebar persyaratan PBJP, Pak? Kayak misalnya tadi kita membutuhkan komputer i7, tapi penyedia komputer i5 bisa masuk. Kenapa enggak kita lebih menspesifikasikan? Jadi penyedia yang komputernya i5 itu tidak bisa mengikuti PBJP tersebut, Pak. Jadinya, Van, sorry, suaramu putus-putus, Van. Aku nggak jelas. Kamu nanyanya apa, Van? saya chat aja kali ya, Pak. Iya, Kak, boleh. Udah, Pak, saya chat di WA. Oh, kamu chatnya di WA ya? Saya loginnya di ini, Pak, soalnya di HP. Oke, sebentar. Saya lihat. Oh, jadi gini, Van. Van? Iya, Pak. Jadi gini. Kita nggak perlu kita sebut bahwa yang kita minta itu I7, yang selain I7 itu nggak boleh. Kita nggak perlu nyebut kayak gitu. Karena segala sesuatu yang tertuang di dalam KAK, kalian tahu KAK ya? Tahu ya? KAK itu kerangka acuan kerja. KAK tuh, ya itu kan kepanjangannya ya. Jadi di KAK, di kerangka acuan kerja itu nanti ada barang-barang atau jasa yang kita persyaratkan itu apa? Itu muncul di situ. Jadi, kalau komputer, katakanlah itu spesifikasinya, rincinya, itu seperti apa yang kita minta, itu muncul di KAK. Begitu pula seandainya kita butuh konsumsi. Konsumsinya nanti muncul di KAK. Di KAK nanti muncul konsumsinya itu berapa lauk, berapa sayur, lauknya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Pokoknya apa barang dan jasa yang kita butuhkan itu ada di KAK. Nah, yang tertuang di KAK, spesifikasi yang tertuang di KAK itu adalah spesifikasi minimal. Jadi kita tidak perlu menyebutkan, kalau kita menyebutkan yang dibutuhkan adalah komputer i7 dengan RAM 4 GB contohnya. Kita tidak perlu menyebutkan selain i7 atau selain 4 GB itu nggak boleh, nggak perlu. Karena di aturan PBJ udah jelas, itu adalah minimal.
Terus boleh nggak kalau kita mempersyaratkan I7? Sekarang kan sudah ada I9 ya. Boleh nggak kalau ada yang nawarin I9? Silahkan aja. Terus kita mintanya 4 giga, ada yang menawarkan 8 giga. Boleh nggak? Boleh. Konsekuensinya apa? Harganya akan lebih mahal. Dan konsekuensi selanjutnya, kemungkinan yang nawarin di atas spesifikasi itu, nanti dia akan kalah. Karena kan kita tidak melihat. Istilahnya, saya butuhnya I7 kok dengan harga 10 juta. Kalau kamu menawarkan I9 dengan harga 10 juta juga ya silahkan. Tapi jangan sampai mentang-mentang kamu nawarin I9 harga 20 juta terus saya pilih, ya namanya kan membebani anggaran juga kan. Makanya di situ tertulis adalah spesifikasi minimal yang kita butuhkan. Gitu, Van. Oke? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Dapat dipahami, Pak. Ada lagi nggak? Izin bertanya, Pak. Dino. Lanjutan pertanyaan Irfan tadi, kalau ya dari jawaban Bapak tadi, yang dicontohkan misalnya perusahaan yang melakukan tender dengan spesifikasi lebih tinggi ya Pak. Kalau lebih rendah begitu, apa bisa tetap ikut tender itu Pak? Misal tadi I7, syaratnya I7 tapi I5 mau ikut itu tetap diperbolehkan atau udah nggak boleh gitu Pak? Oh gitu. Jadi gini Dino. Semua perusahaan tadi yang saya bilang memenuhi syarat. Syarat itu bukan tadi syarat I5, I7 ya. Syarat itu adalah dia perusahaannya kecil atau non-kecil. Terus syaratnya itu juga bisa dia itu perusahaan elektronik atau non-elektronik. Atau tadi perusahaan mebel, itu syarat. Sepanjang dia memenuhi syarat tersebut, dia bisa ikut. Perkara nanti ternyata dia menawarkannya I3, padahal kita mintanya I5, dia boleh ikut, cuman nggak akan menang. Gitu. Ikut sih ya silakan, cuman itu namanya cuman ikut-ikut berpartisipasi doang, dia nggak akan menang. Walaupun lebih murah ya, walaupun udah jelas itu lebih murah, tapi nggak akan kita menangkan. Kalau kita menangkan si I3 tadi, kita yang kena. Kenapa? Karena di KAK itu kan semacam aturan main. Semacam batasannya seperti apa. Oke, kalau kita olahraga itu kan ada aturan main, ada batasannya. Kalau keluar dari garis, ya udah pasti dong itu nggak akan dihitung skornya, contohnya. Sama seperti tadi komputer. Kalau kita meminta batasannya adalah I5, dia nawarin I3, berarti kan udah di luar garis. Ya udah, silahkan kalau mau ikut, tapi ya nggak akan dimenangkan. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Terima kasih Pak. Izin bertanya, Pak. Gimana, Ratna? Sebelumnya saya mohon maaf, Pak, untuk tidak on cam karena wifi rumah saya sinyalnya lagi gangguan, Pak. Iya, nggak apa-apa. Sama saya juga. Lanjut. Jadi kan tadi dalam kebijakan PBJP itu kan yang mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri itu kan boleh menggunakan barang dari luar jika barang dalam negeri itu kurang dan di dalam negeri sendiri tidak memproduksinya. Nah, bagaimana jika kualitas dari barang dalam negeri itu kurang baik, Pak? Apakah kita masih tetap melakukan pengadaan dari dalam negeri, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Makasih, Ratna. Jadi gini, terkait kualitas dalam negeri yang kamu bilang itu kurang baik. Kamu harus punya dasarnya dulu. Dasarnya apa kamu bilang kualitasnya itu nggak baik? Apakah sudah teruji?
apakah sudah ada apa ya namanya ketetapan atau apa gitu masa manfaatnya ternyata cuma setahun 2 tahun, kan nggak bisa, ya nggak Ratna? Iya Pak, tapi misalnya kalau kita udah tahu gitu sih Pak, maksudnya tuh kita tuh udah tahu barangnya, misalnya kan pengadaan barang gitu, terus kita tuh tahu barangnya tuh kayak tadi Bapak katakan manfaatnya itu cuman sebentar gitu. Oke, contohnya gimana yang dalam negeri nggak bagus? Contohnya aja contoh. Apa ya Pak? Mungkin apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, sebut aja. Barang ya Pak, mungkin. Aduh, Pak, bingung Pak. Oke, gini aja, gampangnya mobil. Iya mungkin. Nah, ini gampangnya lah ya. Ini namanya juga contoh. Mobil. Walaupun kan kita saya nggak bilang kita kan lagi memproduksi SMK. Saya nggak bilang SMK itu nanti jelek. Karena kan belum teruji. Iya nggak? Kan baru diproduksi. Kita juga nggak tahu itu bisa bertahan, katakanlah kalau Toyota. Contohnya ini gampang, ini cuma buat kita aja, buat contoh. Contohnya Toyota itu bisa bertahan mobil itu sampai 10 tahun, bahkan lebih. Mesinnya masih awet. Apakah SMK masih seperti itu? Kita nggak tahu. Dan kita baru bisa tahu 10 tahun lagi, kan? Jadi belum ada dasar yang menyatakan bahwa SMK itu barangnya nggak bagus. Karena itu barang baru. Nah, kalau kita jadi jadi PPK atau jadi Pokja pengadaan yang ngurusin pengadaannya, kita kan pasti was-was ya. Waduh, nanti seandainya ini pengadaan mobil untuk eselon 1, ternyata yang menang SMK. Waduh, kita bisa dimarahin gitu kan. Karena kan memang belum teruji juga, nggak tahu juga itu mobil bagus atau enggak gitu kan. Itu bisa diakalin sebenarnya. Sebenarnya bukan diakalin. Ada caranya. Caranya adalah kita cari spesifikasi yang dimiliki oleh barang yang memang udah ketahuan bagus dan tidak dimiliki oleh barang yang kita hindarkan. Itu pinter-pinternya kita. Kita carilah Toyota itu punya spek apa yang tidak dimiliki oleh si SMK. Contohnya, layanan purna jual tersebar minimal 20 provinsi. Atau layanan purna jual atau bengkel resmi tersedia di Pulau Sulawesi, contohnya. Karena itu kan mungkin nanti mobil itu akan kita kirim ke Sulawesi, contohnya. SMK kan nggak punya, berarti kan dia nggak akan mengikuti tender atau nggak akan menang tender tersebut. Gampangnya kayak gitu. Cuman memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ya belum ada data yang menyatakan bahwa SMK ini barang jelek gitu, belum ada karena memang masih baru. Itu SMK. Begitu juga dengan Wuling. Ya enggak? Wuling itu barang baru. Baru masuk kan dia beberapa tahun ini. Spesifikasinya bagus. Saya akuin spesifikasinya bagus, gitu kan. Terus kemudian bengkel resminya udah banyak, harganya jauh lebih murah, betul? Tapi yang jadi tanda tanya besar adalah merek ini baru. Kita belum tahu. Jadinya ya masih spekulatif. Kalau mau membeli ya silakan gitu kan. Istilahnya nanti akan ketahuan mungkin 5-10 tahun lagi ya bismillah. Saya nggak bilang itu jelek. Begitu pula dengan SMK, nggak bilang itu jelek karena kita belum tahu untuk 10 tahun lagi itu seperti apa. Kayak gitu. Oke.
Jadi untuk kualitas itu menurut saya agak susah. Dan untuk komputer atau printer, untuk menjamin kualitas itu kita bisa menambahkan klausul di KAK, barang tersebut atau barang yang diminta adalah barang branded. Di situ udah ngunci branded itu bukan rakitan. Berarti kan kita bisa, ya mungkin kurang lebihnya bisa menjamin lah ya, menjamin kualitasnya. Seperti itu Ratna ya. Baik Pak, dapat dipahami Pak. Terima kasih ya Iya. Pak. Iya, jadi memang susah-susah gampang ya kalau dibilang mengenai kualitas. Apalagi untuk barang-barang baru ya nggak berani kita bilang tidak berkualitas karena memang baru gitu kan. Sama seperti dulu waktu Jeko sama apa namanya Breadtalk itu baru ada, kita juga nggak bisa bilang itu berkualitas atau enggak. Ya memang barang baru kita coba. Tapi ternyata setelah sekian lama, oh ternyata memang mungkin rotinya lebih awet, rotinya lebih empuk kayak gitu kan. Baru kita setelah sekian lama baru bisa menyimpulkan bahwa barang tersebut berkualitas. Jadi kita masih nunggu ya untuk barang-barang baru tersebut. Oke, lanjut. Izin bertanya Pak. Ya Farhan. Masih nyambung sama yang tadi sih Pak. Saya itu bertanya tentang ruang lingkup dari barang dalam negeri itu Pak. Barang dan jasa dalam negeri. Kan itu maksudnya itu barang yang asli produksi dalam negeri atau merek dalam negeri atau barang yang diperjualbelikan di dalam negeri Pak. Misalkan kayak laptop kan. Ada produk dalam negeri misalkan Xirex sama ASIO. Nah itu tuh asli dalam negeri. Sedangkan di samping itu ada kayak Acer, Asus yang ada cabang produksinya juga di dalam negeri. Nah, ruang lingkupnya itu bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Iya, makasih Farhan. Jadi gini, jadi ruang lingkupnya itu bukan berarti kita terpaku kepada siapa tadi? Xirex ya, Xirex itu, gitu kan? Enggak. Walaupun Asus, HP, dan kawan-kawan itu adalah brandnya dari luar negeri, tapi kan mereka sudah memiliki kandungan TKDN. Kandungan TKDN tuh mungkin perakitannya di Indonesia. Terus kemudian ada komponen-komponennya itu dari Indonesia. Mungkin layarnya itu diproduksi dari pabrik Indonesia loh. Karena pabriknya udah ada di Indonesia. Jadi layarnya dari Indonesia, keyboardnya bikinan Indonesia. Dan itu kan sudah ada, apa sih namanya, Kementerian Perindustrian, itu kan sudah menghitung nilai komponen dalam negerinya berapa sehingga dia memenuhi si TKDN. Dan kalau kamu ingat, dulu itu iPhone itu pernah dilarang masuk ke Indonesia tahun 2017 karena menyangkut masalah TKDN. Nah, jadi entah gimana caranya sehingga Apple itu memenuhi TKDN 30% yang menyebabkan dia bisa lagi berdagang di sini. Bisa jualan produk-produknya di sini. Begitu pula dengan HP, Acer, kemudian Asus, dan lain-lain, saya yakin karena mereka sudah diperjualbelikan di Indonesia dan itu legal, berarti TKDN-nya itu sudah melebihi dari yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Oke, jadi masalah itu ya, bukan masalah brand-nya brand siapa. Oke, itu Farhan. Terima kasih, Pak. Lanjut, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana Fahri? Iya, kalau terkait PBJ ini kan sangat ini apa ya? Sangat sensitif tuh. Contohnya kalau kita lihat berita di masa-masa pandemi itu kan ada kasus korupsi yang besar-besaran, Pak, terkait bansos COVID-19, COVID-19. Nah, itu ada dapat berita juga kan, Pak, terkait itu di TV, televisi, bahwasanya kalau PBJ ini ladangnya korupsi, Pak. Bahwasanya korupsi itu 70% terkait dengan
barang dan jasa. Betul. Nah berarti ini masalah yang sangat ini Pak bagi kita. Apalagi kan nanti prodi kita mungkin lebih ke mindset ini kan lebih ke barang dan jasa ya Pak, terkait itu pengolahan barang. Nah dalam sistem yang baru kayak e-katalog ya Pak atau marketplace itu apakah bisa menekan kasus seperti itu Pak, mempersulit seperti itu? Karena kan ada invoice-nya atau gimana Pak? Betul. Baik, terima kasih Pak. Oke, Fahri. Jadi, kan tadi ada ya, di slide itu kan mengenai sistem-sistem penggunaan IT ya. Ada apa tadi? Ada Sirup, terus kemudian ada Sikap, tadi ada ya, ada 4 aplikasi itu kan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menekan kasus tersebut. Itu adalah salah satu cara biar pelaksanaan PBJ ini akuntabel. Biar nggak ada penyelewengan. Semua tersistem, semua bisa ngelihat. Kalau dulu kan masih bentuknya manual, masih ketemuan, nggak tahu kan, katakanlah Fahri ketemuan sama saya, nggak tahu nanti Fahri itu di dokumennya ada amplop isinya berapa, kan nggak ada yang tahu. Karena ketemuan. Terus kemudian ternyata Farhan datang berikutnya amplopnya lebih tebal, kan nggak ada yang tahu gitu kan. Yang tahu cuma Farhan, Fahri sama saya. Sama yang di atas gitu kan. Yang lain nggak ada yang tahu. Nah, bentuk transparansi yang dibikin oleh sistem itu salah satu bentuk pencegahan. Dan perlu diingat, sistem itu dirancang sedemikian rupa, tapi maling biasanya akan lebih selangkah di depan daripada sistem. Betul nggak? Nanti sistemnya melangkah lagi 1 langkah, malingnya sudah melangkah lagi 1 langkah. Memang di dunia, bukan hanya dunia PBJ, di dunia yang lain pun semuanya sistem dibuat, malingnya lebih pintar dibandingkan sistem itu. Nanti sistemnya diperbaikin, ya malingnya lebih pintar lagi. Ya minimal kita berusaha lah. Gitu kan. Cuman kalau terkait si bansos itu bukan masalah sistem. Bansos itu masalahnya masalah dari integritas. Karena kan sudah ada transaksi kan di situ. Berapa sih? 1.000 ya atau berapa ya? Berapa rupiah dari nilai tendernya diberikan kepada si X kayak gitu kan kasusnya. Jadi itu bukan masalah sistem, itu sudah masalah integritas. Sistemnya sudah dirancang, dan saya yakin istilahnya perusahaan X yang ditunjuk sebagai pemenang tender, ya semua orang sudah lihat di sistem. Kalau pemilihan perusahaan X itu sudah melanggar, ya pasti orang sudah ribut dari sebelum kontrak ditandatangan. Tapi ini kan ributnya ketika pelaksanaan. Berarti bukan sistem pengadaannya yang salah, tapi integritas setelah kontraknya. Sistem ini, sistem SPSE ini belum bisa mengakomodir pelaksanaan tanda tangan kontrak. Mulai dari pendaftaran sampai evaluasi tender, kemudian sanggah dan lain sebagainya itu udah pakai sistem. Tapi pada saat kontrak ya masih ketemu si PPK sama si pemenang tender masih ketemu. Nah, inilah pada saat itulah yang kita semua nggak tahu ada transaksi apa di dalam. Jadinya untuk sementara celah tersebut memang belum ditambal dan masih banyak kejadian di luar sana mengenai transaksional antara pemenang tender dengan PPK. Nggak hanya PPK, mungkin kepala kantornya, bahkan itu menterinya lah ya, kan saya nggak tahu gitu kan. Bisa jadi nanti PPK-nya, Pak, ini loh Pak, pemenang tender kita gitu kan, bisa jadi. Diperkenalkan ke Pak Menterinya, terus PPK-nya keluar, baru deh Pak Menterinya ngomong, saya minta 1.000 ya, dari bansosnya. 1.000 aja, nggak banyak kok, cuma 1.000 gitu kan. Kamu kan menang tendernya 150.000, Pak 250.000 gitu kan, saya cuma minta 1.000 aja. Gitu. Nah itu yang masih di luar kendali kita. Belum ada di sistem. Karena memang gimana ya, kalau kalian tanda tangan kontrak, terus kemudian di sistem kayaknya masih agak susah juga ya.
Takutnya nanti nggak, ya namanya kontrak itu kan deal-dealan ya. Maksudnya kesepakatan dua belah pihak yang mau tanda tangan gitu kan. Kalau dia pakai sistem gimana nanti mau kesepakatannya ya nantilah kita lihat perkembangan zaman, cuman sementara masih belum. Oke, itu ya, Fari. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Dino, emang nutupnya, saya sih biasa nutup nanti pas jam 1, Dino. Baik Pak, takutnya kalau lupa ditutup mungkin belum mengupload berkas atau apa Pak. Oh, udah. Nggak, itu ketutupnya otomatis kan, seandainya saya lupa nutup juga dia Iya Pak, otomatis kayaknya kan? otomatis Pak. Ini absen udah, yang file tadi udah udah diupload semua, udah aman. Baik Pak. Terima Saya kasih, udah biasa ngupload duluan sebelum mulai kelas daripada lupa. Oh iya Pak. Baik Pak. Oke. Ada lagi mungkin satu lagi terakhir. Ada Pak. Tasya nanya, tapi nanyanya di WA Pak. Katanya Tasya nanya di WA, bentar. kayaknya laptop dia error. Iya. Oke. Tasya nanya. Oh ini. Mengenai beras impor. Kenapa harus impor? Bukankah kita Oke. Jadi gini. Saya sebenarnya nggak tahu. Karena kan saya di Kementerian Keuangan ya. Bukan di Kementerian apa itu, Bulog atau Kementerian Pertanian ya. Yang ngurusin itu kan. Pertanian. Ya. Pertanian. Asumsi saya, berasnya ini memang banyak. Produksi nasional ini memang banyak. Katakanlah produksi nasionalnya itu ada 10 ton, gampangnya lah ya. Angkanya nggak usah banyak-banyak, yang gampang aja 10 ton. Produksinya 10 ton, tapi kebutuhan kita makan nasi itu 15 ton. Yang namanya padi, yang namanya beras, itu kan ada masa panen. Nggak bisa kita uber-uber yang 5 ton ini harus panen besok. Ini positive thinking-nya saya, gitu kan. Normatifnya seperti itu. Jadi mau nggak mau, masa sih karena kita kurang 5 ton terus harus usaha nasional, ya udah kalian makan kentang aja. Ini satu kelas nggak kebagian beras, berasnya nggak ada di pasar, kalian makan kentang. Kan nggak mungkin kayak gitu. Terus seandainya berasnya itu 10 ton, yang namanya beras itu kan mungkin yang paling bawah ini udah busuk. Yang paling bawah ini mungkin udah kena air, udah kena tikus, entahlah segala macam. Pasti mereka memperkirakan 10 ton ini mungkin yang kepake nggak 10. 9 mungkin yang kepake. Dari situ aja sudah berkurang lagi. Kebutuhan 15 yang akan dikirimkan 9. Itu positive thinking-nya. Berarti mau nggak mau, daripada kalian ini sekelas nggak makan nasi, karena berasnya nggak ada, harus impor. Bisa jadi, Vietnam, kita kan biasa beli beras Thailand sama Vietnam ya. Vietnam itu rakyatnya kan sedikit. Ya wajar lah kalau dia itu ekspor. Menurut saya. Thailand juga. Negaranya lumayan luas kok, nggak kayak Singapura. Terus rakyatnya sedikit, ya wajar kalau mereka ekspor. Bandingin sama Indonesia. Rakyatnya udah sebanyak itu, terus yang bisa memproduksi beras kan tidak semua pulau kan. Pulau-pulau Sumatera yang daerah Bukit Barisan, yang daerah perbukitan, terus kemudian daerah Sumbawa yang kering, terus kemudian daerah mana lagi yang masih berbentuk hutan, nggak mungkin kita tanemin sawah di situ. Ya logika saya sih begitu, ya kan? Memang nggak semua tempat itu padi itu cocok ditopang dengan masyarakat kita yang kalau nggak makan nasi namanya belum makan. Kalau di luar negeri orang nggak makan nasi, udahlah makan kentang.
Kalau nggak makan kentang, mungkin kalau orang Korea makan apa? Mie, kayak gitu kan. Makan ramen, orang Jepang. Nggak harus makan nasi. Tapi kalau orang Indonesia kan memang prinsipnya, ya harus makan nasi. Kalau nggak makan nasi, belum makan. Jadi memang kebutuhannya banyak. Itu asumsi saya. Cuman kan saya tidak tahu datanya. Maksudnya data benernya ya. Waktu kemarin konferensi pers sih memang dia menyebutkan kekurangan. Cuman apakah data itu valid atau enggak kan cuman mereka yang tahu gitu kan. Kita nggak tahu data itu valid atau enggak. Takutnya memang data itu salah. Ini negative thinking saya, data itu salah, terus kemudian mereka ada permainan, itu bisa. Bisa-bisa aja. Cuman untuk menuduh seperti itu kan harus ada bukti, biarlah nanti KPK, kepolisian, atau mana namanya, kejaksaan yang membuktikan apakah ada pelanggaran hukum terhadap kasus impor tersebut. Kalau nggak ada ya sudah, kita positive thinking aja, memang kita butuh yang namanya beras. Oke, berarti sesuai sama yang konsep PBJ tadi, kita bisa impor kalau memang kita tidak mencukupi barang di dalam negerinya. Oke, itu aja. Siapa tadi? Tasya ya. Tasyanya udah ada di sini ya. Ada itu. Oke, itu aja. Mungkin untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan. Berarti konsepnya 1 jam pertama kita harus pakai Zoom ya. Jadi 1 jam pertama kita pakai Zoom dulu. Kita SS dulu lah untuk gugurin kewajiban. Ini latihan yang ini nanti depan aja di mungkin jam kedua. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya ya. Kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Sama-sama semuanya. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak.